Nah, Pak Hairul ini tinggal di Tangerang, Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya di 3RF Channel ini luar biasa. Kita bisa berkumpul dari berbagai daerah. Tadi saya lihat ada yang dari Abu Dhabi, dari Sulawesi, Kalimantan, Malaysia dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan testimoni dari Pak, biasanya dipanggil Prof. Hairul ya. Beliau tinggal di Tangerang, latar belakang sebagai mantan pengantar galon. Saya agak bingung nih, mantan pengantar galon, galonnya aja yang berisi air ya Pak. Oke, Pak Hero, silakan mungkin boleh bercerita ya bagaimana Bapak mengenal 3i, apa yang membuat Bapak mengambil keputusan untuk bergabung di sini, terus akhirnya bagaimana nih ceritanya Bapak akhirnya bisa meninggalkan pekerjaan sebagai pengantar galon, terus memilih beralih ke 3i yang terus terang pasti dua pekerjaan ini sangat bertolak belakang. Silakan Pak Heru. Ya, makasih Cisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua, salam sejahtera. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat para teman-teman muslimah dan muslim di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Ya, perkenalkan nama saya Hairul. Saya biasa dipanggil di 3i Prof gitu ya. Ya mungkin bukan profesor tapi provokator gitu ya. Provokator Hairul SPG. SPG-nya inilah branding saya, Sarjana Pendidikan Galon. Karena ini adalah pekerjaan saya sebelum join di 3i. Yakni saya pengantar galon. Kalau teman-teman sering lihat di luaran sana, ada orang yang suka ngantar isi ulang ya, galon-galon isi ulang yang kalau tidak harganya rentang antara 5.000 sampai 7.000 per galon. Nah, itu kerjaan saya sebelum di 3i. Terakhir kerjaan saya adalah itu. Saya sudah malang melintang berbagai macam kerjaan, terakhir ya di pengantar galon. Pada saat itu penghasilan saya diberi oleh bos saya 1.000 per galon. Gitu ya, 1.000 per galon. Jadi kalau saya bisa ngantar 28 galon per hari, maka saya dapat 28.000. Kalau saya bisa dapat 46 galon, berarti 46.000 tergantung. Jadi nggak tentu penghasilan saya, teman-teman. Jadi paling banyak mungkin sekitar 48 ribuan ya. Karena kalau udah di atas 48 galon saya tipes. Capek Bu. Dengan badan segini ya gitu kan, aduh badan udah kayak galon, antar galon gitu. Aduh capeknya minta ampun. Gitu ya. Nah cuma tahun 2015 saya ketemu dengan Kron 009 ya, Pak Arya Setiaki ya. Terima kasih buat beliau yang sudah mengenalkan bisnis ini ke saya. Pada saat itu beliau inbox saya di Facebook, ada bisnis dan mengajak ketemuan di daerah Selipi, tepatnya di Mas Sejahtera. Nah, ketika saat itu beliau menjelaskan di kantin gitu ya, dia bla 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 bla. Yang saya fokus hanya makanannya aja gitu kan. Dia mau ngomong apa saya juga nggak tahu. Ngomong apa, bla 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 bla. Yang penting ada jus, saya minum gitu kan. Gimana lo paham? Iya aja gitu kan. Wah, nambah lagi jusnya, yang penting diajak makan gratis, siapa yang nggak mau? Gitu kan. Itulah pentingnya silaturahmi. Jadi nggak usah kalau ada yang ajak silaturahmi, jangan mindset kita tuh takut, MLM nih, ini segala macam. Udah silaturahmi aja, pasti ada rezeki. Minimal dikasih minum, gitu kan. Gak mungkin yang ngajak kita pelit banget, yang ngasih minum, syukur-syukur dikasih makan padang kayak Pak Pria di prospek Pak Pancen ya. Nah, jadi itu sih, saya bergabung kurang lebih sekitar April 2015. Gitu. Oke, luar biasa Pak Herul ya. Nah, dari tadinya istilahnya mesti antar galon nih, keliling-keliling bawa galon 1.000 ya Pak ya? Untuk 1.000 satu per galon. Ya, 1.000 per galon. Jauh dekat 1.000. Wah, luar biasa ya Pak ya perjuangannya. Ya. Itu dilakukan berapa lama nih Pak Herul? Itu saya udah jadi tukang galon kurang lebih sekitar 1 tahun 9 bulan ya, hampir 2 tahun lah sih. Kurang lebih. Nah, ya, ketika Pak Herul dijelaskan oleh Pak Arya tentang peluang ini, apa yang terbesit di pikiran Pak Herul waktu itu? Sebenarnya sih kan ya, kita kan nggak terlalu nggak terlalu mudeng ya untuk masalah biaya investasi. Teman-teman juga mungkin ada yang
sekarakter sama saya. Cuman ada satu petikan yang bikin saya tertampar gitu. Ada satu kalimat beliau yang bikin saya langsung mikir gitu pas pulang dari pulang di cerita dengan beliau. Dia bilang gini, ente bukan PNS, kita bukan PNS, kata dia. Kalau PNS ya enak, ada pensiunannya. Dia nanti selesai kerja masih dapat gaji, walaupun gajinya nggak full seperti dia kerja, ada pensiunannya. Ya kita, kalau kita nggak siapin dari sekarang duitnya, nanti tua mau kayak gimana? Terus anak-anak lu udah disiapin belum biaya pendidikannya? Itu kata-kata itu aja sih yang ini. Saya langsung pulang pas habis sholat isya, saya sambil saya di tembok kayak gini, kurang lebih saya di tembok, saya merenung habis sholat isya. Saya bilang dalam hati saya, iya ya, saya lulus SMA 2004 pada saat itu, sampai dengan 2015, udah 11 tahun saya kerja kurang lebih, gitu ya. Kok nggak ada simpanan, kok nggak ada investasi, buat jangka panjang, buat jangka pendek, atau jangka menengah, saya nggak ada, gitu. Emas 1 gram pun saya nggak ada, gitu. Kecuali ya emas pernikahan ya. Tapi yang emas simpanan gitu, maksudnya terus buat investasi itu nggak ada sama sekali. Selama 11 tahun saya kerja, wah, berarti ada pola yang salah di dalam hidup saya. Nah, akhirnya dari situ saya bilang sama istri saya, Bu, gimana nih? Ada yang nawarin nabung investasi 350.000 per bulan. Ya gimana ya, kita aja buat penghasilan harian segini. Tapi ya terserah kamu sih, kalau aku mah ya udah kita paksain aja lah, kalau nggak dipaksain mah nggak bakal bisa. Tapi kalau mikir-mikir mulu ya nggak bakal terwujud, udahlah kita paksain. Pada saat itu istri saya kerja sih, jadi guru honor. Istri saya kerja di guru honor, gajinya kurang lebih sekitar 500 sampai 1 juta. Ya, 500.000 sampai 1 juta itu sebulan. Jadi saya bilang, udah penghasilan saya di galon per hari, gimana caranya saya sisihkan 12.000. Saya sisihkan 12.000, gitu kan. Nah, sisanya udah buat muter otak lah. Dari istri dulu buat bayar ini, gitu. Akhirnya ketemulah buat bayarnya per bulan, gitu kan, bulan pertama. Nah, pinternya Pak Ari ya, gitu kan, dia nggak langsung ngomong bisnis. Dia bilang, saya udah bilang, iya Pak, saya siap daftar. Saya bilang gitu. Pinternya Pak Ari langsung bilang yang kedua. Nah, kalau lu udah siap daftar, lu mau gratis nggak daftarnya, kata dia. Nah, mau lah Pak, orang susah, siapa yang nggak mau gratis? Ya udah, kalau mau gratis, ajak orang 5, kata dia, buat tabung sama di sini. Gitu doang Pak. Ya iya gitu doang. Ya udah, ajak 5 gitu kan. Dan pakainya pakai cara goblok aja kata orang. Terus gimana Pak? Kalau lu nggak bisa, ya biar gue yang jelasin gitu. Orang goblok mempekerjakan orang pintar. Kan gitu. Jurus orang goblok salah satunya adalah mempekerjakan orang pintar. Nah, orang pintar kita kerjakan dengan senang hati membantu kita karena win-win solution. Ya udahlah, setiap ada yang di Messenger, karena kan kita online ya, Messenger. Paling seminggu sekali ketemu di Wisma Sejahtera. Bulan pertama bonus 0. Waduh, tanya Pak Arya, gimana nih itu? Udah closing? Mantap Pak. Belum. Sementara Dimas, tim-tim yang lain udah pada closing, udah dapat bonus, saya masih 0. Bulan kedua, tanya lagi sama Pak Arya, gimana? Udah dapat nasabah? Mantap Pak. Belum. Bulan kedua masih 0. Tukang galon dipercaya ngomong investasi, gitu kan. Nah, akhirnya pas bulan ketiga, ada teman saya yang SMA, atau saya masuk konsisten masang status di Facebook, teman saya ini kepo, teman saya kepo. Saya kan alhamdulillah di SMA ini termasuk orang pinter sih. Jadi sebenarnya saya ini dari mulai tahun 1991 saya masuk TK, gitu ya, 1991 saya masuk TK sampai dengan lulus SMA 2004 itu saya masuk orang pinter. Saya peringkat kelas terus, gitu. Peringkat 2, 1, kebanyakan peringkat 1 saya sampai dengan SMA. Makanya 2015 saja saya jadi orang goblok, tobat jadi orang pinter. Ya, nah teman saya ini lihat status saya di Facebook, apa nih lu goblok-goblok mulu, gak enak banget, lu kan orang pinter. Apa sih lu goblok-goblok? Gue penasaran, kata dia. Udah penasaran, saya kasih linknya. Untuk link waktu itu goblok belum punya website, waktu itu goblok masih belum ada websitenya, cuman saya kasih link TI Network, ini bisnis goblok gue. Saya bilang, bisnis ini gue jalankan dengan cara goblok. Kayak gimana caranya? Saya jelaskan di inbox Facebook, dia datang ke rumah saya, langsung tanda tangan, dan join. Saya masih ingat bulan ketiga, bonus pertama saya itu 348.000. Wah, saya senangnya bukan main sih. Mungkin kalau leader yang lain, bonus jutaan, senang kali ya. Kalau saya juga 48.000 udah senang banget, karena saya tinggal nambah 2.000. Gitu. Itu bonus pertama saya. Dan alhamdulillah, setelah 2 tahun jalanin ya, kurang lebih dapat hampir 10 kali lipatnya sekarang. Itu sih. Ya.
luar biasa Pak Heru. Nah, tadi kan saya menangkap 2 poin ya Pak ya, Hmm. kenapa Bapak memilih bergabung, di 3i itu yang pertama, 3i itu mengajak kita untuk mempersiapkan masa depan, itu yang Betul. pertama. Yang kedua, di sini ada peluang penghasilan yang Hmm. ditawarkan, istilahnya yang dibuka oleh Pak Arya Setiaki saat itu. Nah, Iya. 2 poin ini sebenarnya adalah poin yang cukup penting, yang sebenarnya sudah digaung-gaungkan oleh, para leluhur kita tuh dari zaman dulu, "Ayo mempersiapkan masa depan, menyisihkan Benar. investasi dan sebagainya." Tetapi istilahnya sulit sekali dilakukan, walaupun oleh, mereka-mereka yang, full time di dunia kerja ya, menjadi karyawan puluhan tahun, belasan tahun. Saya tuh sudah istilahnya interview beberapa leader kita, itu sebagian besar tuh, Pak Heru, itu rata-rata mereka mengaku tidak bisa, memiliki investasi, asuransi dan sebagainya, itu walaupun sudah bekerja puluhan tahun, seperti itu. Betul. Melalui 3i, istilahnya dengan, cara yang sangat sederhana ya, istilahnya kita, menularkan, kalau corona ini kan menularkan penyakit, benar nggak? Nah, itu Iya. duplikasinya luar biasa tuh, Pak Heru. Nah, sedangkan kita menularkan istilahnya, habit, kebiasaan baik, untuk kita tularkan kepada orang-orang. Nah, ini ternyata tidak, tidak mudah dijalankan, tetapi istilahnya sebenarnya ini sangat-sangat simpel, siapa saja bisa Betul. melakukannya ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih, Pak Heru, ketika di posisi apa nih Pak, Bapak sudah tidak mulai mengantar galon lagi, terus, sekarang kan penghasilannya sudah luar biasa nih, Iya. sudah puluhan, 25-an ke atas, 30 jutaan Betul. ya setiap bulan. Alhamdulillah. Nah, dari, istilahnya penghasilan yang tadinya hanya jutaan, terus sekarang puluhan juta Pak, kebiasaan apa nih Pak yang berubah? Atau, istilahnya, secara ekonomi perubahan apa nih yang benar-benar Pak Heru sudah rasakan? Silakan. Ya, bicara tentang tadi ya, pertama saya ingin singgung dulu tentang kenapa orang udah puluhan tahun nggak bisa punya investasi. Sebenarnya ini masalah pola sih. Saya berguru waktu itu ketika saya belajar dengan berbagai macam coach, mentor segala macam gitu ya. Saya satu guru juga dengan Pak Arya, yakni Pak Iko Santosa. Saya juga berguru dengan Pak Ahmad Ghazali, pakar keuangan dan segala macam. Saya berguru kemana-mana gitu ya, saya sharing dari mulai yang gratis sampai dengan yang berbayar puluhan juta. Ternyata polanya cuma satu sebenarnya. Orang kita tuh kebanyakan mayoritas, hampir 90% mayoritas orang Indonesia itu budayanya menyisakan. Hampir 90%. Bukan menyisihkan. Tapi kalau menyisihkan, pasti walaupun saya yakin karena udah ada buktinya ya. Udah ada buktinya ketika orang ini menyisihkan, walaupun dia sekelas cleaning service atau sekelas gajinya mungkin 500.000 per bulan, dia pasti akan punya aset. Dibandingkan orang yang gajinya puluhan juta, tapi dia budayanya menyisakan, dia nggak akan punya aset. Artinya di depan dulu. Ketika kita punya gaji atau penghasilan ya, kita bayar dulu di depan nih. Kita kasih yang namanya, taruhlah kebutuhan pokok ya, itu nggak bisa dihindari, kayak tagihan listrik per bulan, terus makanan buat per bulan, konsumsi buat per bulan, itu kan pokok tuh. Itu udah otomatis udah harus kita sisihkan. Kedua, biasanya kita ngasih ke orang tua atau apa, itu udah wajib. Nah, yang ketiga, biasanya nih orang ini nunggu gaya hidup dulu. Gaya hidupnya, ketika gaya hidupnya sudah selesai, baru disisanya buat investasi. Nah, kalau harusnya investasi dulu. Sisanya ada berapa, itu sesuaikanlah gaya hidup dengan situ. Misalkan setelah investasi, ada duitnya cuma 150.000, ya udah, nggak usah gaya-gayaan untuk makan di restoran keren segala macam, udah makan bakso aja, udah keren gitu kan, berdua sama istri makan bakso gitu kan. Tapi kalau penghasilan sisanya masih ada 10 juta, ya bolehlah hana masa atau apa gitu. Itu untuk masalah investasi sih. Terus kedua, untuk masalah misalkan tadi Cinanya saya berhentinya kapan. Nah, pas bulan ketiga, saya tetap masih menjalankan galon tuh sih. Saya jalan galon. Saya jarang prospek. Maksudnya saya kan online ya. Mau itu diajarkan sama Paria itu online. Saya cuma masang status, di sela-sela saya ngantar galon, lagi santai, nggak ada tarikan galon, saya pasang status. Saya masih ingat banget tuh HP saya Smartfren, karena kan pada saat itu yang masih murah, bukannya disponsori Smartfren ya, saya cuma contoh doang, dulu pada saat itu HP Android yang paling murah
smartphone. Itu kan udah RAM-nya 512, internalnya cuma 4 giga lagi ada. Gitu ya, saya pakai HP smartphone, itu beli second, sama online, saya ngantar galon, gitu aja rutinitas saya. Kalau ada yang komen, kita arahkan ke BOP. Nah, seiring dengan saya nggak prospek, kok bonus saya naik? Padahal nggak ada yang closing. Lah, kan nggak ada yang closing nih. Kok bonus gue jadi naik ya? Naik. Bulan keempat naik, bulan kelima naik, bulan keenam naik lah. Saya bilang, kok ini nggak saya prospek aja, nggak ada yang closing aja, jarang yang closing, saya nggak sepenuh hati, kok bisa naik bonus saya? Apalagi bisa penuh hati. Nah, pada saat itu masih agensi, Ci. Posisi saya masih agensi. Saya setahun, kalau Pak Abdi tadi keren, 9 bulan hasil saya setahun agensi, Ci. Jadi teman-teman kalau ada yang di sini sebulan gold atau 2 bulan prestasinya di agensi bros tuh bakalan dahsyat. Saya setahun agensi. Jadi akhirnya 5 bulan itu saya bilang sama bos saya, udahlah, saya mau berhenti jadi tukang ngantar galon, saya pengen fokus ke bisnis saya. Saya bilang, bos cari aja pegawai yang lain ya, mohon maaf, saya mau fokus jalanin bisnis. Ya udah, akhirnya saya fokus jalanin bisnis di rumah sambil sarungan gitu ya, sambil koloran, udah main handphone gitu. Lalu perubahan apa yang dirasakan? Wah, luar biasa sih, makanya saya terima kasih banget kalau ada kalau bisa dibilang salah satu persimpangan hidup saya gitu ya, selain saya ketika ayah saya sakit, terus ketika saya asrama di SMA, nah momen persimpangan saya selanjutnya adalah ketika bertemu dengan Pak Arya dan bisnis ini gitu. Hidup saya berubah. Tadinya saya kalau kata orang Sunda mah nggak keotakan gitu sih, nggak keotakan lah, masuk rekening itu bisa sampai puluhan juta, karena pada saat itu rekening, saya pernah bikin rekening paling masuk tuh paling banter 1.500.000 paling besar, nggak pernah ada duit lebih dari 1.500.000 gitu ya. Tapi pas di saya pernah merasakan bonus, dari mulai bonus bronze, bonus silver 15 juta, bonus gold 31 juta, pernah masuk ke rekening saya. Dan alhamdulillah barang-barang impian, salahnya saya cuman saya nyaman, ya namanya orang susah ya Cie, orang susah tiba-tiba dapat duit besar, nah, akhirnya zona nyaman. Nah, saya di gold kelamaan nih, di gold karena zona nyaman, karena prospek dapat segitu aja itu tiap bulan, segitu. Akhirnya barang-barang impian bisa kebeli, alhamdulillah. Dulu nggak pernah mimpi sih gitu kan, bisa beli barang-barang bagus gitu ya. Ini di samping saya nih yang saya lagi kapuk nih, ini kasur gitu ya. Dulu kasur saya tuh udah melenyot gitu ya, jelek banget minta ampun. Ini kasur saya beli seharga 15 juta, bonus silver saya waktu itu. Dan rasanya enak banget ternyata kalau kasur mahal. Gitu ya. Saya kirain, biar istri senang, biar anak senang, udahlah kita beli kasur yang nikmat. Coba dari kemarin kalau tidur melenyot sih, ya enak banget tidur gitu ya. Tapi pas saya rasain, waduh luar biasa gitu kan. Istri saya aja pertama kali saya beli ini, bahkan spraynya dia bilang, ini spray enak banget ya, lembut banget, karena AC makin dingin, gak enak buat. Ya gimana gak enak, harga spraynya 1 juta. Saya bilang, wah bener kamu yakin buatnya, beneran kata dia. Ya Allah beneran, mahal amat ya beli macam-macam. Gak apa-apa, kali-kali pilih barang mahal. Saya bilang, akhirnya beberapa barang impian sih, ya kan, terus TV, beli yang bagus, komputer. Dulu saya pernah ngerakitin, karena saya bisa ngerakit komputer, gitu ya, saya bisa punya jasa komputer, saya pernah ngerakit komputer buat orang-orang gitu ya, kalau ada yang mau beli komputer, saya bisa ngelayanin mau pesanan seperti apa, gaming, komputer gaming, komputer desain, atau komputer kerja, saya pernah ngerakit komputer, keren banget sih, keren banget, sampai saya tuh ngiler, ya Allah nih orang, padahal baru kelas 4 SD, tapi komputernya keren banget, kapan ya saya punya komputer kayak gini gitu ya, orang mimpi pengen banget gitu lah, komputernya speknya tinggi lah gitu lah. Nah akhirnya pas saya bilangin saya rakit komputer impian saya, yang satu CPU-nya aja, CPU belum monitor, belum yang lain, baru CPU yang kotak itu, kalau teman-teman tahu bagian-bagian komputer ada kotak panjang itu, CPU namanya Central Processing Unit, itu CPU-nya aja cuma 28 juta, belum monitor, belum keyboard dan yang lainnya. Itu saya beli barang-barang impian saya bahagiakan orang tua saya nggak pernah seumur-umur naik kereta api, naik pesawat terbang gitu ya, pertama kali melalui saya. Terus juga saya piara anak yatim, ada beberapa anak yatim yang saya sumbang tiap bulan sih. Saya juga harus banyak sedekah ke beberapa panti asuhan sama tempat-tempat yang pos-pos yang diajarkan oleh guru saya untuk disumbangkan. Dan kemarin yang paling haru ketika saya pensiun, bulan Agustus kemarin saya bisa mempersembahkan sebuah mobil buat beliau.
gitu. Jadi alhamdulillah bisnis ini banyak, nah kalau bisa dibilang berubah saya yang tadinya, aduh nggak pernah mimpi gitu. Ya mungkin bagi orang udah hal biasa gitu ya, makan-makan enak hal biasa. Tapi bagi saya itu susah banget sih. Saya sempat pada satu sikon saya makan harus pakai garam doang gitu. Nasi panas dimasukin ke plastik yang 1 kilo, plastik polos itu yang buat bikin air, plastik bakso itu 1 kilo dimasukin nasi panas, ibu saya dimasukin garam di kopel-kopel. Akhirnya sama ibu saya disuapin ke anak-anaknya. Saya susah untuk makan nanti pada saat. Tapi saat ini alhamdulillah ibu saya mau makan enak, silakan di kupon saya datang. Atau kalau lagi corona gini saya kirim via Gojek. Alhamdulillah sih banyak impian yang udah tercapai. Alhamdulillah banget, bersyukur banget. Pak Heru ya. Pak Heru tadi kan tidur di atas kasur 15 juta gimana tuh mimpinya Pak? Nyenyak banget sih. Wah, nyenyak. Punggung pun, tulang punggung pun jadi ini ya, jadi nggak ya. Ini kan, Pak, kita udah masuk sesi terakhir ya. Sebenarnya sih banyak sekali nih yang ingin saya tanyakan. Saya yakin sahabat Tri-Eye yang nonton pun pengen dengar lebih jauh gitu loh. Tapi kita terbatas oleh waktu ya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari Pak Ruben dari Timika. Nah, beliau ingin tanya ini, saya agak miring-miring nih ngeliatnya nih. Nah, postingan di FB Bapak itu seperti apa nih? Istilahnya, contohnya seperti apa nih? Istilahnya untuk menarik peminat ya untuk join di Tri-Eye itu. Nah, terus nanti sembari menjawab pertanyaan ini, saya minta closing statement dari Pak Herul ya. Kata-kata penutup, penyemangat untuk para sahabat Tri-Eye yang saat ini mungkin dalam kondisi ekonomi yang istilahnya sedang di bawah, atau istilahnya mereka mulai ingin tahu seperti apa untuk menjalankan Tri-Eye dan bisa mencapai posisi minimal seperti Pak Herul. Ya, bisa istilahnya dari tadinya banyak sekali hal yang tidak bisa dilakukan, hari ini Pak Herul sendiri sudah merasakan manfaat yang luar biasa secara finansial, kehidupan berubah sedemikian drastisnya. Nah, saya rasa kata-kata apa ya istilahnya yang mungkin untuk membuat mereka mau fight nih di sini. Ini bisnis yang luar biasa, ikan dengan peluang yang istilahnya terbuka untuk siapa saja tanpa melihat latar belakang sosial, pendidikan dan sebagainya, tetapi kita tetap bisa meraih penghasilan setinggi-tingginya. Seperti itu. Oke, silakan Pak. Ya, menjawab pertanyaan Pak Ruben tadi ya. Kalau untuk masalah status, saya sebenarnya Pak nggak ada formula macam-macam ya, karena orang goblok semuanya statusnya yang pusing itu Pak Arya. Gitu. Jadi semua yang di bawah Pak Arya tuh nggak ada yang bikin status. Pak Arya aja yang bikin status. Pak Arya bikin status, nah kita cuma copy paste status Pak Arya aja, udah itu aja. Jadi orang goblok ini nggak ada yang berpikir macam-macam. Ya namanya juga orang goblok, kerjanya simpel Pak. Jadi Pak Arya yang bikin status, ya saya cuma copy paste aja. Tahan, salin teks, saya paste. Udah itu aja Pak. Jadi saya benar-benar nggak ada status apa-apa. Paling kalau yang di luar status Pak Arya itu status saya makan atau status saya ceng-cengan sama teman-teman, itu aja. Bukan bisnis. Gitu. Lalu teman-teman, saya kalau dibilang kuat tadi banyak ya dari Pak Abdi segala macam, atau arahan dari Pak Abdi Gunanto luar biasa. Ya, buku-bukunya silakan dibaca. Tapi kalau saya pribadi sih ya, kita silakan berkaca, kita silakan mengukur teman-teman. Kita sama-sama diberikan otak, diberikan kemampuan berpikir. Silakan teman-teman mengukur kira-kira ada nggak pekerjaan di luaran sana, sekali lagi. Mungkin sering dibuka sama leader-leader. Ada nggak pekerjaan di luaran sana yang bisa ya seorang apapun latar belakangnya, bahkan yang tangannya buntung sekalipun Pak Sugiarto gitu ya, apa bisa mendapatkan 30 juta? Saya tanya teman saya aja yang kepala cabang salah satu bank ya, kepala kantor cabang pembantu karena KCP gitu ya, di bank ternama di sini, salah satu bank besar di Ciledug, itu gajinya hanya cuma 25 juta dengan tanggung jawab harus nasabah itu yang terkumpul harus sekian miliar sampai ratusan miliar, dana itu harus terjaga. Makanya kalau ada nasabah-nasabah yang prioritas tuh dijaga banget tuh, dikasih minum, dikasih apa, karena dia kalau tidak
itu kepala cabangnya harus kena skor segala macam. Artinya saldonya akan berkurang dari cabang tersebut. Kerjaan di luar sana memang bisa besar duitnya, tapi besar juga pemikirannya, besar juga tanggung jawabnya. Saya benar-benar teman-teman, astagfirullahaladzim, saya bersyukurnya luar biasa gitu ya. Kerjaan kok enak banget di Kriai. Saya tuh males banget. Tanya Pak Arya, salah satu panglimanya yang paling males mungkin saya. Saya kadang-kadang sampai dihukum sama Pak Arya, dikeluarin dari Goblok Kingdom, dari kerajaan Goblok. Udah kerjaan males saja, semales-malesnya saya di bisnis ini. Saya sampai di income 2 digit. Dan saya yakin teman-teman semua di sana pasti juga sama. Yang penting satu aja, ATP. Udah, kebanyakan sih orang ATM, mati tidur modifikasi. Leader gue begini nih, gue kayaknya kalau bikin ini keren nih, gue mau bikin ini keren. Aduh, kepuyangan teman-teman. Serius, ATP aja amati, tiru, plok. Kalau leader teman-teman, kron teman-teman mengarahkan seperti ini, cara mainnya begini, tabletop yang offline mungkin ya, begini-begini, ikutin. Karena toh dia udah sampai kron. Saya ngikutin leader saya pada cara main offline begini, ikutin. Toh dia udah sampai duluan ke kron. Udah, dia sudah sampai duluan ke gold. Akhirnya saya juga sampai ke gold. Tinggal saya ngikutin lagi nih langkah-langkah mencapai kron kayak gimana. Begini ini pematasannya ini, begini. Tinggal diikutin pasti sampai. Karena logikanya leader kita nggak mungkin nyerumusin kita karena toh kita omset dia, gitu. Kita omset dia, nggak mungkin dia jerumusin kita. Kalau dia jerumusin kita, hancur omset dia. Gitu. Cuma ketika tahu kalau kita omset dia, kita juga jangan konyol. Kita juga jangan belagu. Oh, leader gua enak-enakan nih di rumah, di telepon nih sama leader, kita telepon leader. Oh, bang, leadernya nggak mau bantu, diangkat susah segala macam ke mana-mana. Siapa tahu dia ada urusan lain. Positive thinking aja teman-teman. Kita udah dikenalkan bisnis ini aja udah luar biasa. Kalau saya begitu, makanya saya nggak pernah merepotkan Pak Arya. Saya nggak pernah merepotkan Pak Arya. Udah, saya mandirikan saya sendiri aja gitu. Pasti bisa teman-teman. Saya yakin pasti bisa. Dan kalaupun ada pandemi corona kayak gini, kalau saya menilainya ini adalah salah satu cara Tuhan untuk kita dua hal. Kita meningkatkan kapasitas diri kita. Kedua, Tuhan akan menyeleksi siapa tim-tim kita yang cemen dan baperan. Kalau orang yang cemen dan baperan bukan mental juara, dikasih corona kayak gini, pasti muntaber semua. Hilang begitu aja. Oh, wah nggak ada yang mau nabung, sulit, segala macam. Tapi kalau yang mentalnya pemenang, dia akan cari solusi, segala macam. Terseleksi akhirnya tim kita dalam keadaan kayak gini. Kedua, ini adalah sarana kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Yang tadinya nggak bisa belajar tentang online, akhirnya belajar tentang online. Itu kan, dan lihatlah bagaimana percepatan online-nya luar biasa. Dan enaknya online mungkin ya, selama ini mungkin sering ketemuan tabletop, biayanya 1,5 juta, 500.000, kalau sekali makan, posting orang. Sekarang cuma biaya online. Bonus kita tetap utuh. Kan enak. Gitu ya. Banyak hal yang kita syukuri kalau saya pernah berbilang sama tim saya, ketika kita punya 1.000 keinginan, kita pengen nih, kita pengen ini, pengen itu, pengen begini situasinya, pengen begitu, kita punya 1.000 keinginan, yakinlah bahwa Tuhan punya 1.000.000 tahu buat kita. Tuhan punya 1.000.000 tahu apa yang pas buat kita. Jadi itu aja teman-teman, dan selalu ingat cobaan yang besar diberikan Tuhan kepada orang yang layak akan dibuat besar. Jadi selalu semangat dengan keadaan apapun, tetap koordinasi dengan leader, tetap koordinasi dengan timnya, arahkan timnya untuk lebih giat lagi, karena hanya bisnis ini satu sisi kita rapi secara manajemen keuangan, sisi lain kita mendapatkan bonus. Kita sudah ada rapi keuangan kita sudah rapi, tertata, kita nabung tiap bulan, gitu ya. Secara jangka pendek bisa kita ambil kalau butuh, tapi secara jangka panjang juga kalau kita simpan secara jangka panjang akan bermanfaat. Ya, buat bulanannya ada dari bonus. Ini bisnis sudah paling enak. Manajemen rapi, keuangan rapi, dan dapat bonus. Dan yang paling penting teman-teman, yang ini yang nggak bisa dibayar di kerjaan manapun. Ini yang hanya ada di bisnis network marketing. Kenapa? Ketika nanti seorang datang atau seorang kesaksian Zoom, seorang naik di panggung, dia nyebut nama teman-teman, terima kasih saya, terima kasih kepada Pak Arya yang udah bisa merubah hidup saya. Dan saya yakin itu nggak bisa dibayar dengan uang. Kehargaan kita, kebermanfaatan kita buat orang lain, sehingga hidupnya berubah, dan dia benar-benar meluk kita, dia benar-benar terima kasih sama kita, nangis bahkan berpelukan dengan kita, itu yang nggak bisa dibayar dengan uang. Di luar sana, teman-teman mau naik gaji, teman-teman harus cari muka, teman-teman harus lebih pintar, teman-teman harus bersikut-sikutan dengan yang lainnya, karena posisi tersebut hanya
segelintir sedikit. Tapi di sini teman-teman mau jadi crown agency, bantu dia jadi platinum, bantu dia jadi platinum, bantu dia jadi platinum, teman-teman jadi crown. Teman-teman mau TA atau mau LA, bantu jadi TA, kita jadi LA. Kan asik, sama-sama saling bermanfaat, sama-sama saling ikhlas, sama-sama saling membagi omset, sama-sama saling membagi rezeki. Sekian dari saya teman-teman, kembali ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Heru. Testimoninya sangat menginspirasi ya, membuka mata kita semua tentang peluang yang luar biasa dari 3i. Di sini kita belajar banyak, sahabat 3i. Dari kondisi yang mungkin saat ini sangat sulit bagi siapa saja, tetapi istilahnya di tengah badai, di tengah krisis, selalu ada orang-orang yang istilahnya yang mereka bisa naik lebih tinggi. Seperti itu. Makanya tetap lakukan pemantasan diri, belajar, upgrade diri, ya, dekatkan diri kepada orang-orang yang berpikiran positif, jangan merapatkan diri ke orang-orang yang berpikiran negatif, Bapak Ibu. Karena itu akan menularkan pengaruh-pengaruh negatifnya, akan melemahkan kita dan membuat kita tidak bersemangat. Akhirnya pandangan kita terhadap masa depan itu menjadi suram. Tetapi apabila Bapak Ibu membuka diri, berpikiran negatif, positif, ya kan, merapatkan diri dengan orang-orang, leader-leader luar biasa yang istilahnya selalu membagikan semangat, energi-energi untuk bangkit di tengah keterpurukan sekalipun, mau berjuang, belajar dan sebagainya, akhirnya kita akan mampu memiliki semangat untuk terus berjuang dan maju, dan badai ini saya yakin pasti akan berlalu. Karena itu sudah di penghujung acaranya, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua testimoni kita yang luar biasa, Pak Heru juga Pak Abdi. Lain waktu kita minta untuk berbagi kembali di 3i Channel. Hari ini saya Liana Sari berserta segenap kru yang bertugas hari ini, ada Pak Sandy tadi, kami undur diri dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua saudara yang menjalankan. Sampai jumpa di lain waktu ya, hari Senin kita akan kembali lagi jam 7 malam. Salam dahsyat, go Crown.